Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan mengenai tentang situasi kondisi, siklus kehidupan kamu, tempat kamu bekerja, di lingkungan sosial kamu ya. Nah, teman-teman, kali ini judul temanya itu mengenai tentang apakah kamu dibenci, disayangi, disegani, atau lain sebagainya di tempat lingkungan kerja kamu ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat apakah kamu itu bisa ditempatkan di posisi tempat kerja kamu selayaknya kamu dibutuhkan di posisi seperti itu ya di tempat kerja kamu. Nah, jadi teman-teman mungkin banyak tidak tahu perbedaan, kesamaan ataupun sesuatu yang uh, mendapatkan sebuah sisi yang baik buruknya sehingga kita kurang mawas diri ataupun berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan ya. Sehingga dalam siklus kehidupan itu apakah yang akan terjadi, apakah yang akan nanti diberikan sebuah sisi positifnya, sisi negatifnya, semuanya itu nanti akan tergambarkan dengan sendirinya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda bisa lebih rileks, relaksasi, santai dalam menanggapi dan positif dalam berpikiran dan mendengar hasil ramalan ini dengan seksama ya. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri, Anda bebenahilah diri kamu seutuhnya. Jika tidak sesuai, ya Anda bisa berpikir ataupun bersikap lebih have fun dalam menanggapi sebuah ramalannya. Oke teman-teman, di depan video Anda ada terpampang 4 kartu ya, seperti biasanya dari ujung sebelah kiri. Kartu pertama yaitu ada kucing warna abu-abu, yang kedua kucing warna putih, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat kucing warna hitam. Jadi teman-teman, kita akan memulai, tapi sebelum itu ya teman-teman, Anda bisa lebih rileks, santai. Kamu memilih satu kartu ataupun 2 kartu saja ya, karena pilihlah yang sesuai benar-benar yang bisa mendominasi hati jiwa kamu sehingga kamu bisa lebih memilih kartu yang lebih cocok dengan kamu ya. Oke teman-teman, kita akan memulai, diberikan waktu 5 detik. Setelah itu kita akan memulai dengan tandai lonceng berbunyi 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan ujung di sebelah kiri kartu pertama yaitu kucing warna abu-abu ya. Anda yang memilih kartu pertama, ini ada kartu Here the Yellow Tiger Mother ya. Nah, di sini mengenai tentang siklus kehidupan kamu di tempat kamu kerja ya. Kamu sebenarnya di sini kartu ini mengatakan bahwa kamu dengan posisi yang jabatan yang diberikan kepada kamu, profesi yang akan kamu jalankan itu sesuai dengan bidang ya yang kamu geluti itu, seharusnya kamu harus bisa lebih tegar ya, dan harus bisa lebih teguh pada pendirian kamu gitu ya. Jadi kamu pendirian kamu tuh jangan selalu suka bergeser ataupun selalu suka berubah ya. Jadi kamu itu sebenarnya jiwa kamu itu adalah jiwa yang cukup kuat, dan kamu bisa bersikap lebih universal ya dalam menanggapi segala sesuatunya dengan baik. Dan sehingga kalau saya lihat sih kamu itu memiliki sebuah kedamaian ya dalam menciptakan sebuah kebenaran dalam menanggapi sebuah masalah. Nah, jadi ini kalau yang salah sih kamu dengan kartu ini menunjukkan bahwa kamu tuh bisa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa dalam menanggapi sebuah masalah ya. Nah, jadi Here the Yellow Tiger Mother mengatakan bahwa sikapilah sebuah masalah itu dengan bijaksana, jangan sampai ada sebuah masalah yang membebani kamu ataupun tercipta sebuah masalah yang tak seharusnya diberikan sebuah sisi yang buruk menimpa dalam jati diri kamu ya. Nah, kehidupan kamu seperti apa? Ini sebenarnya lingkungan kehidupan kamu tuh tidak memberikan sebuah sisi yang negatif, hanya saja kamu harus bisa lebih bersikap terbuka, openness, terbuka dan universal gitu ya. Bersikap lebih positive thinking dalam menanggapi sebuah masalah dalam sebuah pekerjaan. Kehidupan kamu ada Valley of the King ya, Puhonua the Palace of Refuge ya. Nah, kehidupan kamu tuh sebenarnya
cukup kuat ya. Ini membutuhkan bahwa kehidupan kamu cukup memberikan sebuah pergerakan ya, a movement transformation ya in your life ya. Kehidupan kamu itu harus ada sesuatu yang tergerak hati untuk bisa merubah situasi kondisi menjadi lebih bagus. Jadi dalam kamu bekerja, dalam apa yang akan kamu hadapi, itu semuanya tuh membutuhkan sebuah tindakan yang cukup bagus. Tak peduli seberapa besar masalah itu, kecil atau besar, kamu seharusnya kamu bisa mengambil sebuah tindakan. Sehingga tindakan dalam bekerja, siklus kehidupan kamu harus bisa lebih menghargai apa yang ada di depan mata kamu, dan kamu bisa mengambil sebuah tindakan yang cepat sehingga kamu bisa lebih dihargai dan dihormati dalam pemikiran jiwa kamu ataupun dalam pengambilan keputusan. Dan sehingga dengan kartu ini juga mengatakan bahwa kamu harus fleksibel dalam menanggapi sebuah permasalahan yang ada menimpa kamu. Jadi dalam siklus kehidupan, jangan suka menyalahkan orang lain ataupun main curigaan ataupun salah paham dengan lingkungan kerja kamu ataupun faktor siklus kehidupan kamu. Jadi dalam pekerjaan kamu itu kamu bekerjalah dengan lebih baik dan lebih seksama. Karena kartu ini mengatakan bahwa kamu itu lebih banyak dijunjung untuk bisa bekerja sama dengan baik dan lebih banyak berpikir positif, bijaksana dalam bertindak ataupun melakukan sebuah kerjasama ya dengan lingkungan kerja kamu. Jadi diharapkan supaya bisa kamu itu lebih banyak menghargai sesuatu apa yang ada di depan mata kamu dengan sistem kerja yang bagaimana yang akan dilimpahkan kepada kamu ya. Jadi istilahnya ya, kamu di lingkungan kerja kamu itu kamu harus bisa lebih dewasa dan lebih berdikari terhadap apa yang sudah diberikan oleh atasan ataupun oleh atasan kamu yang di atas ataupun yang di bawah gitu ya. Jadi mungkin itu semuanya harus kamu bisa lebih fleksibel dalam memikirkan sebuah jalan keluar ataupun apa yang akan ditimpa kepada kamu, itulah kamu harus segera bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena ini kalau yang salah sih kamu kerjanya di sebuah bagian tuntutan dan sebuah kewajiban, tanggung jawab yang cukup besar sekali ya. Makanya atasan memberikan sebuah kepercayaan yang cukup besar, makanya kamu harus bisa merealisasikan, harus bisa menyeimbangkan apa yang sudah dipercayakan kepada kamu. Jadi kamu ibaratnya mungkin kamu seorang manajer ataupun kamu sebagai supervisor ataupun kamu sebagai manajer bawahan ya. Mungkin kamu di situ kamu harus diberikan sebuah tanggung jawab yang mungkin tanpa kamu disuruh, tanpa kamu diberikan, tanpa kamu diajarkan, kamu sudah harus bisa, ibarat begitu ya. Jadi dalam lingkungan kerja kamu itu dihargai, makanya kamu itu dituntut supaya kamu tuh bisa melakukan segala halnya dengan baik ya. Itu yang saya lihat dari kartunya. Dengan membuka kartu satunya lagi, ada Into the Unknown, Unexpected Visitors ya. Nah ini Into the Unknown, ini kartu ini ya cukup bagus sekali, ada sebuah bentuk kepercayaan ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kartu ini mengatakan bahwa apa yang sudah dipercayakan oleh atasan kamu, bos kamu, itulah yang menurut dia terbaik buat kamu. Jadi kamu harus bisa melakukan yang terbaik setelah apa yang sudah direncanakan, ditujuankan, dan kamu harus benar-benar bisa berdikari. Kamu harus bisa memperjuangkan, mempersatukan ataupun membuat sebuah titik kerjasama yang cukup bagus sehingga dalam bekerja itu ada sebuah tim yang kompak ataupun sebuah tim yang benar-benar bisa bekerja dengan sesuai dengan pemikiran ya. Nah jadi yang keduanya lagi ini mengatakan bahwa kamu itu diharapkan untuk bisa mengarahkan sebuah tujuan yang akan dilaksanakan dengan secara pengarahan yang benar, dan kamu harus bisa siap jika kapanpun kamu akan dipanggil oleh atasanmu ataupun siap jika bisa didatangi sebuah masalah. Jadi apapun itu, siap nggak siap, intinya itu kamu harus benar-benar bisa melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Jadi dalam diri kamu itu bukannya kamu dibenci ataupun disegani, tapi kamu dihargai, diberikan sebuah kepercayaan yang tinggi, sebuah rasa tanggung jawab. Makanya kamu baru bisa diberikan sebuah kekuatan jiwa kamu oleh atasanmu untuk dipercayakan melakukan ataupun mempertanggungjawabkan bagaimana
perusahaan ini, bisnis ini, usaha ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi intinya kamu itu dihargai ya. Jadi selamat untuk kamu, tapi ya mungkin ini adalah beban yang cukup tinggi, tapi kamu bisa pelan-pelan menunaikan ataupun melaksanakan tanggung jawabnya secara setahap demi setahap ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu kedua, ada memunculkan bahwa kartu ini Princess of the Autumn Harvest ya. Nah, kartu ini ada sebuah sifat yang ada sebuah hoki rezeki, keberuntungan yang didapatkan kepada kamu ya. Nah, ini mengenai tentang apa yang kamu dapatkan, berkah karunia, berkat dan usaha dan tindakan yang sudah kamu lakukan. Jadi ini sebenarnya siklus kehidupan kamu di tempat kamu kerja ini, kamu akan menerima sebuah berkat, menerima sebuah hoki rezeki ataupun bonus dari atasan kamu ya. Setelah apa yang sudah kamu lakukan, ini akan diberikan sebagai upah kepada kamu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup bagus sekali dengan diberikan sebuah kesempatan supaya kamu bisa lebih bagus lagi dalam bekerja, dan ada sebuah kesempatan dalam peningkatan hoki rezeki yang diberikan kepada kamu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kamu memiliki kartu kedua cukup bagus sekali. Ada peningkatan omset, peningkatan hoki rezeki, dan peningkatan bonus ya. Nah, kita akan lihat lagi kartu yang lain. Di dalam kamu bekerja ya, ini ada The Tarkin Go Back Tab ya. Nah, kartu ini yang saya lihat sih kamu diarahkan untuk bisa bekerja dengan baik ya. Tapi di satu sisi yang saya lihat di sini, kamu pertumbuhan dalam pekerjaan kamu di sini, kamu mau bisa sukses ataupun bisa bekerja lebih bagus, kamu mesti kerja sendiri-sendiri ya, tanpa ada gangguan ataupun semacam bentuk pengaruh ya. Ini yang saya lihat sih, kehidupan kamu tuh kamu bisa menerima kejiwaan kamu secara seutuhnya dalam bekerja. Nah, jadi kamu membutuhkan waktu untuk bisa bekerja dengan sendiri sehingga kamu bisa menyelesaikan segala tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kamu ya. Di satu sisi ada satu kartu, ini pun juga kamu memiliki sebuah pemikiran yang cukup tinggi dalam sebuah tindakan yang akan kamu ambil ya. Jadi ini cukup kamu bisa menghandle ataupun mempergunakan situasi kondisi, waktu dan tenaga yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu ini, kartu ini sebenarnya kamu sangat bijaksana, kamu sangat kuat, terampil, dan pun penuh dengan talenta ya. Dan yang saya lihat ini, kartu ini menggambarkan bahwa kamu tuh orangnya cukup optimis, tapi apapun segala sesuatunya itu kamu mesti kerja dengan sendiri-sendiri, tidak bisa bekerja dengan kelompok. Jika kamu mau, barulah kamu bisa mengembangkan seni bakat kemampuan kamu seperti apa ya. Yang satu lain lagi yang saya lihat, ada satu come together, ada secret pool ya. Nah, ini kamu memang kerjanya kamu mesti sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kamu ada kesendirian, kamu baru bisa fokus ya pada apa yang bisa kamu kerjakan ya. Tapi dengan kartu ini, kalau yang saya lihat ada datang silih berganti ya. Jadi kamu harus bisa saling berbagi, harus bisa saling diajak bekerja sama. Jadi kamu tuh diajak supaya kamu kerjanya tuh kerja dalam tim, kerjasama lah, itu yang kalau bisa sepatutnya tuh harus bisa saling mendukung ya. Kalau misal kamu kerja hanya dengan sendiri-sendiri, maka kamu itu tidak akan bisa memberikan sebuah penghargaan ataupun sesuatu hal yang berguna jika kamu bekerja dengan sendiri. Seharusnya kalau kamu kerja di satu tempat, kamu bisa lebih optimis, kamu bisa lebih berbaur ya satu sama lain, sehingga apa yang dikerjakan bisa saling membantu dan bisa saling cepat selesai. Jadi ibaratnya kamu itu bekerja di sana, kamu jangan kerja sendiri-sendiri. Kalau bisa saling membantu, saling membahu, dan ya kalau bisa saling pengertian dan saling perhatian satu sama lain gitu loh. Jadi satu kartunya lagi Secret Pool ini mengatakan bahwa kamu itu kalau bisa, apa yang akan kamu lihat, apa yang kamu yakinkan, sebenarnya itu bisa mendapatkan sebuah keinginan bisa terwujud ya. Cuman dalam sebuah cerminan bentuk pikiran, perasaan kamu dan keyakinan kamu,
Kalau bisa kamu kerjanya itu kalau bisa saling memahami dan saling memperhatikan di tempat lingkungan kerja kamu, ya. Jadi apapun yang kamu kerja itu sebenarnya bagus, cuman di lingkungan kerja itu kan nggak mungkin kita bekerja dengan sendiri-sendiri, ya. Pasti salah satu anggota kerja kan kamu atau bawahan atau atasan kan pasti membutuhkan kamu, ya. Jadi dalam kamu bekerja itu seharusnya kamu bisa bekerja lebih bagus, lebih baik. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu dapatkan dalam bekerja, itu sama-sama memiliki sebuah komitmen, sama-sama memiliki sebuah keinginan. Mungkin ada mencapai target, mengejar omset, ataupun mendapatkan bonus, ya. Jadi semuanya itu kan pasti ada uh, tutup poinnya ataupun mengejar impian, ya. Tapi semuanya itu kan pasti kita harus saling membutuhkan dalam bekerja. Nah, jadi ibaratnya itu kalau bisa kamu bekerja itu harus saling berbaur, ya, gitu ya. Ini kalau saya lihat dengan bentuk gambaran yang saling menilai, kamu itu sebenarnya kalau kamu bekerja dengan sendiri, orang tuh segen sama kamu. Jadi ibaratnya mau menghargai kamu, menghormati kamu salah gitu. Apalagi kalau mau berbicara meminta bantuan, orang tuh segen, kamu disegani gitu. Jadi kalau bisa kamu kerjanya itu saling berbaur, saling berkomunikasi. Jadi yang A membutuhkan kamu yang si B, yang si C pun juga membutuhkan kamu si B. Jadi kalau misalnya kamu sewaktu-waktu kamu membutuhkan si A sama si C, kan bisa saling membantu, saling membaur, ya. Jadi kalau bisa bekerja itu harus bisa saling membantu lah, saling berbaur dan saling mengisi sesuatu hal yang baik, sehingga kerja itu bisa memberikan sebuah pekerjaan yang lebih menyenangkan dan cepat selesai, ya. Oke, kartu kedua sudah selesai, kita akan membuka kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Ini yang saya lihat, ya. Sebenarnya dalam bentuk siklus kehidupan kamu dianjurkan supaya kamu tuh bisa lebih perhatian dan kamu kerjanya itu kalau bisa kerja lebih maksimal. Jadi kerja itu tidak mengenal kata lelah, ya. Jadi apa yang akan kamu kerjakan kalau bisa memberikan sebuah komitmen, sebuah kepuasan hati dalam bekerja dengan atasan, bekerja dengan bawahan, ataupun bekerja dengan saling berbaur satu sama lain, ya. Jadi kehidupan ini menggambarkan bahwa kamu tuh harus bisa lebih kuat dalam bekerja, berusaha keras, loyalitas, dan mengutamakan bekerja. Jadi bekerja itu jangan ada banyak alasan ataupun memberikan sebuah alasan yang cukup banyak daripada sedikit bekerja, ya. Nah, ibaratnya kurangilah berbicara dalam bekerja daripada kurangilah dalam bekerja dan lebih banyak bekerja tanpa banyak bicara, ibarat begitu, ya. Nah, jadi ini mengatakan bahwa kamu itu harus bisa menunjukkan sikap kerja keras kamu, usaha kamu, karena atasan kamu membutuhkan orang yang memiliki tipe-tipe pekerja keras, ya. Mana tahu mungkin atasan membutuhkan kamu untuk lebih giat lagi karena mungkin atasan membutuhkan orang yang seperti kamu gitu, ya. Jadi bekerja jangan banyak ada alasan, bekerjalah dengan sebaik mungkin dan bekerjalah dengan sekuat tenaga dan hati pikiran kamu, ya. Jiwa kamu nanti akan diberikan sebuah keberkahan jika kamu dengan tulus menerima pekerjaan itu walaupun suka atau tidak. Itulah yang nanti akan dijadikan sebuah pembelajaran ataupun sebuah pengalaman dalam hidup kamu, ya. Nah, jadi dengan satu kartu ini ada The Troy Statue of Liberty, ya. Nah, kartu ini mengatakan bahwa kamu kalau bekerja itu harus kerja dengan lebih maksimal, tanpa ada tuntutan, tanpa diberikan sebuah kewajiban yang sebagai untuk bekerja dengan maksimal ataupun dengan usaha kerja keras, ya. Kartu ini mengatakan bahwa kamu harus bisa banyak belajar dari pengalaman orang terdahulu. Kamu harus bisa lebih banyak mendalami sebuah pengalaman ataupun sebuah kritik, saran, dan nasihat, solusi yang bagaimana untuk kamu bekerja, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendengar, ya. Mungkin ada kata-kata pahit, kata-kata kasar yang diberikan kepada kamu dalam bekerja. Jadi ya mungkin itu akan dijadikan sebuah panutan, sebuah pemikiran yang lebih jauh, lebih kuat ke depannya, ya.
Karena dalam diri kamu, dunia kerja kamu tuh harus ada sebuah tindakan yang lebih positif ya. Jadi kamu itu kalau bisa kamu jangan ada banyak alasan, jangan hanya bisa menciptakan sebuah mitos dalam kehidupan kamu, tapi buatlah tuh semuanya itu ada sebuah sisi positif baiknya dalam bekerja. Kalau misalnya kamu hanya bisa salah paham, curigaan, dan balas dendam, itu semua pasti akan ada memiliki sebuah konsekuensi, ada sebuah masalah dalam inti pokok permasalahan kamu yang kamu hadapi. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih positif, maka pekerjaan kamu, apa yang akan diberikan, apapun yang akan kamu kerja, itu tidak akan bisa membuahkan hasil yang cukup maksimal. Apalagi dengan kartu The Statue of Liberty, ini malah bahwa kamu tuh harus bisa terbebas dalam sebuah pemikiran yang negatif. Jiwa kamu harus bisa ada sebuah kejernihan dan jiwa yang tulus ya, jiwa pelepasan secara seutuhnya. Barulah kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan perlindungan fondasi kokoh yang cukup kuat dalam diri kamu ya. Jadi kamu itu harus bisa memberikan apa yang menjadi sebuah tujuan kebenaran hidup kamu, apa yang menjadi sebuah hakikatnya dalam kamu bekerja, barulah kamu bisa bekerja lebih maksimal dalam mencapai sisi positifnya ya. Jadi di sini intinya itu kamu itu dihargai gitu loh. Kamu bekerja itu harus lebih maksimal. Jika memang kamu tidak mau bekerja, mungkin kamu akan dibenci dan kamu akan mungkin tidak dihormati ya, karena mungkin kamu banyak alasan, kamu banyak mitosnya, dan kamu banyak sesuatu yang tidak ada tindakan yang nyata daripada kamu bekerja lebih keras ya. Nah, satu kartunya lagi menjelaskan bahwa ada 2 kartu ya. Nah, ada Solitude, Dry Desert ya. Kartu ini kamu sebenarnya senang ingin bekerja, tapi kamu bekerja itu kamu lebih sukanya kerja dengan sendiri. Kamu tidak mau bekerja dengan menunjukkan sebuah tim kerja keras, tim kerjasama yang cukup besar ya. Mungkin membutuhkan banyak anggota. Kamu lebih suka, lebih menyenangkan kerja sendiri daripada diganggu ataupun banyak dipengaruhi oleh anggota kerja kamu. Di satu sisi, ya kamu ya lebih suka menggali apa yang akan kamu dapatkan, apa yang kamu kerjakan. Kamu lebih suka terinspirasi dengan sendiri ya, untuk mencari sebuah kebenaran, untuk mencari sebuah hakikat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan itu dengan secepatnya ataupun bekerja dengan lebih giat sehingga pekerjaan itu dapat bekerja dengan semaksimal, sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup cepat ya. Nah, jadi kamu orangnya sebenarnya kamu mudah beradaptasi, kamu orangnya juga gampang menerima situasi kondisi yang baru. Hanya saja kamu lebih suka menyenangkan bekerja dengan sendirinya daripada banyak anggota bekerja yang bekerja dalam satu tim, ataupun kamu tidak mau bergabung dengan mereka ya. Jadi karena ini kartu ini mengatakan bahwa kamu itu lebih suka bekerja dengan sendiri-sendiri, mencapai sebuah pokok permasalahan itu tanpa diganggu gugat ataupun ada sebuah pengaruh yang cukup besar ya. Takutnya kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ya. Nah, jadi pekerjaan dan tanggung jawabnya bagaimana, itulah nanti akan diberikan sebuah sisi baiknya, bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, jadi inilah penilaian itu bahwa kamu bekerja di lingkungan sekitar kamu itu kamu dihargai ya, kamu dihormati dan kamu disegani. Kalau misal kamu bekerja lebih kuat, lebih bagus lagi untuk bekerja lebih mendominasi dengan kerjasama kamu yang lain, maka itu akan lebih bagus sekali karena kamu akan diberikan sebuah penghargaan bahwa kamu tuh bisa bekerja memberikan sebuah saling pengertian dan saling perhatian ataupun saling berbagi ilmu dalam bekerja ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Dalam sebuah tuntutan bekerja ya, kamu memiliki kartu keempat, ada Dance of the Butterfly Queen ya. Nah, ini kalau yang saya lihat di sini terinspirasi bahwa kamu tuh bisa mencapai sebuah situasi, bisa mencapai sebuah keinginan, harapan, dan sebuah impian ya. Jadi Dance of the Butterfly Queen ini ada menunjukkan sebuah sisi positif dalam menggapai sebuah harapan dalam bekerja ya. Mungkin kamu bisa mengejar target,
mungkin saja kamu bisa mencapai sebuah bonus omset yang cukup besar, maka semuanya itu akan lebih gampangnya untuk mendapatkan sebuah sisi positif baiknya ya. Nah, dalam bekerja kamu itu bisa memberikan sebuah sifat yang cukup bagus jika kamu bisa berpikir lebih positif, lebih banyak berjuang dan banyak berusaha keras. Kehidupan kamu ada dua kartu yang menunjukkan bahwa Ajanta Caves and Mecca ya. Ajanta Caves ya. Ini kamu mencapai sebuah bentuk pencerahan aura yang cukup bagus dalam bentuk perjalanan ya. Jadi sebenarnya kamu ada sebuah perhatian untuk mencapai sebuah target ataupun bekerja lebih maksimal ya. Nah, kehidupan kamu itu bisa terrealisasi dan memiliki sebuah kebijaksanaan, bijaksana dan pemikiran yang cukup sempurna ya dalam menggapai sebuah harapan. Di satu sisi ada kartu Meka, kamu bisa lebih pengertian, lebih perhatian terhadap apa yang kamu impikan, terhadap apa yang akan kamu jalankan dalam mencapai sebuah impian. Kamu cukup loyalitas dan kamu cukup beriman dalam sebuah tindakan yang akan kamu lakukan. Apa yang akan kamu ambil itu sebenarnya kamu ada sebuah jiwa pelepasan secara keseluruhan ya, secara perfect ya, sempurna. Jadi hidup kamu itu sebenarnya cukup bagus sekali, ada sebuah sisi kematangan dan sisi sebuah kedewasaan dalam menanggapi bagaimana setiap pokok permasalahan ataupun setiap tindakan yang akan kamu capai dalam mencapai sebuah target impian ya. Nah, itu sangat bagus sekali sehingga kamu bisa memiliki sebuah sisi positif dalam mencapai apa yang akan kamu dapatkan. Jadi dalam bekerja, kalau bisa kamu harus bisa menghilangkan rasa ketakutan kamu ya. Karena ketakutan itu adalah hanya sebuah ilusi, tidak ada sebuah kenyataan dalam apa yang akan kamu targetkan, apa yang akan kamu capai nantinya ya. Rencana tujuan kamu harus bisa dijadikan sebuah pengajaran untuk diri kamu ataupun orang lain. Jadi apa yang akan kamu lakukan, tunjukkanlah sifat asli kamu dengan menunjukkan sifat kejujuran kamu, penuh dengan komitmen dan usaha kerja keras yang akan dibawa dalam sebuah kesuksesan. Apapun yang akan kamu lakukan, buatlah itu sebuah pengajaran ataupun sebuah contoh yang akan dijadikan sebuah hasil yang cukup bagus dalam sebuah tindakan ataupun sebuah kekuatan dalam mencapai sebuah harapan ya. Di satu sisi ada follow the leader, kamu harus bisa melakukan sebuah halnya itu dengan mulailah bisa memimpin kehidupan kamu seperti apa. Dan kamu itu kalau bisa janganlah terlalu banyak curigaan, salah paham ataupun dalam memberikan sebuah sisi negatif dengan orang lain. Bersikap terbuka, bersikap positif dan berpikiran jernih, berpikiran panjang bahwa semuanya itu akan dilalui dengan seksama, dilakukan dengan baik dan penuh perhatian. Jadi dalam diri kamu itu sebenarnya kamu orangnya cukup disegani, kamu cukup dihargai karena dengan potensi bakat kemampuan kamu yang sangat luar biasa dan bisa memberikan sebuah sisi positifnya dalam diri kamu. Apa yang akan kamu dapatkan, apa yang kamu jalankan, apa yang akan kamu capai nantinya bisa terbuka dengan sendirinya dan menggapai sebuah impian dengan keberkahan yang diberikan oleh Tuhan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk kartu pertama sampai kartu keempat. Jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat konsultasi lebih lanjut ya. Nah, jika teman-teman sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, binalah diri kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya. Bisa dicatat nomor WhatsApp jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.